Halo semuanya, kembali lagi bersama kami for Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangster yang paling berbahaya di Amerika Serikat. Dan mari kita mulai kisahnya. Gangster adalah salah satu ancaman keamanan yang selalu diantisipasi oleh setiap negara karena potensi mereka yang menyebabkan kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya hingga lintas negara. Hampir setiap negara memiliki catatan gangster yang paling membahayakan. Salah satunya ada gangster Mara Salvatrucha atau yang dikenal juga sebagai MS-13. Dia merupakan perkumpulan gangster asal Amerika yang didirikan pada tahun 1980. Geng ini awalnya dibentuk oleh para imigran asal El Salvador. Awalnya geng ini bertujuan untuk melindungi imigran yang berasal dari El Salvador, yang kemudian mulai mendominasikan kaum Meksiko dan Afrika Amerika. Untuk alasan ini, geng hanya memperbolehkan orang yang berasal dari El Salvador untuk bergabung. Tapi kemudian mulai memperbolehkan penduduk Amerika Tengah seperti orang dari Honduras dan Guatemala untuk bergabung. Geng ini beranggotakan sekitar 70 di mana mereka sering melakukan tindak ilegal termasuk penyelundupan dan penjualan narkoba, penjualan senjata gelap, perdagangan manusia, penculikan mobil, perlawanan pada petugas hukum, dan pembunuhan, tak terkecuali wanita dan anak-anak. Mereka memilih wilayah kekuasaan di sekitar Amerika Serikat seperti California, Boston, dan juga Los Angeles. Dan yang kedua ada Cosa Nostra. Cosa Nostra atau yang lebih dikenal sebagai La Cosa Nostra adalah nama yang digunakan anggota mafia di Amerika Serikat untuk merujuk kepada organisasi tersebut. Asal-usul mafia di Amerika Serikat pertama kali muncul di daerah East Harlem, Lower East Side, dan Brooklyn, New York. Mafia ini juga muncul di daerah lain pantai timur Amerika Serikat dan beberapa daerah metropolitan utama lainnya seperti New Orleans pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Jumlah mereka mulai bertambah saat munculnya gelombang imigran Italia, terutama dari Sisilia dan daerah lain Italia Selatan. Awalnya mereka merupakan organisasi Italia yang terpisah seperti Neapolitan, Calabria, dan kelompok kriminal lainnya di Amerika Serikat. Namun akhirnya mereka bergabung dengan Sisilia Mafios untuk menciptakan era modern mafia Italia di Amerika Utara saat ini, seperti mafia Sisilia, Camorra di Naples, dan 'Ndrangheta di Calabria. Dikatakan bahwa Cosa Nostra memiliki sekitar 25.000 anggota lokal dan dilaporkan memiliki 250 anggota afiliasi di seluruh negara. Gangster ini menjalankan fungsinya untuk melakukan pemerasan hingga melayani perjanjian dan transaksi ilegal. Yang ketiga ada Kartel de Sinaloa atau dikenal juga sebagai Kartel Sinaloa, adalah geng yang berasal dari Meksiko yang didirikan pada tahun 1989. Seperti namanya, kartel ini bergerak di bagian penyelundupan obat-obatan terlarang. Mereka suka menyebarkan teror dengan membunuh orang di depan kamera dan mengunggahnya secara online. Pemimpin mereka adalah Joaquin Guzman Laura yang terkenal dengan nama El Chapo. El Chapo dimasuki oleh Forbes ke dalam daftar salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia begitu kuat sehingga dia berhasil melarikan diri dari penjara yang paling aman di dunia 2 kali. Bahkan faktanya, walaupun dia ditahan, bisnisnya dia tidak memperlambat transaksi pemerasan, penculikan, perdagangan manusia, pembunuhan, dan kejahatan lainnya yang dapat diuangkan oleh gangster ini. United States Intelligence Community menganggap Kartel Sinaloa sebagai organisasi penyelundup obat-obatan terkuat di dunia. Pada tahun 2011, Los Angeles Times menjulukinya kelompok penjahat terorganisasi terkuat di Meksiko. Kartel Sinaloa sering dikaitkan dengan segitiga emas yang mengacu pada negara bagian Sinaloa, Durangon, dan Chihuahua. Kawasan ini merupakan produsen opium dan marijuana terbesar di Meksiko. Menurut Jaksa Umum Amerika Serikat, Kartel Sinaloa bertanggung jawab atas impor obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat dan peredaran 200 ton kokain dan heroin antara tahun 1990 dan 2008. Yang keempat ada Bloods. Geng Bloods adalah sebuah geng jalanan yang dibentuk di Los Angeles, California.
Geng ini terkenal karena permusuhannya dengan geng Crips, gangster berbeda yang saling bermusuhan dan suka menimbulkan ketakutan dengan aksi mematikan mereka. Mereka beroperasi di Los Angeles dan California. Bloods dibentuk untuk melawan teror Crips pada tahun 1972. Bloods adalah singkatan dari Brooklyn Love Offense Operation and Direction. Sedangkan Crips adalah singkatan dari Community Revolution in Progress. Baik Crips dan Bloods adalah dua budaya geng dengan banyak sub-geng yang disebut set. Setiap set memiliki aturan dan pemimpinnya sendiri dan berfungsi secara independen. Bloods identik dengan warna merah yang dikenakan oleh anggotanya. Bloods terlibat dalam penjualan narkoba lokal, perampokan, dan penyerangan di dalam dan di antara anggota geng. Kekerasan juga dapat meletus karena mereka mempertahankan wilayah penyebaran dan juga penjualan narkoba. Atau jika mereka merasa bahwa seseorang tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, seringkali mereka yang berusaha diterima sebagai anggota adalah yang paling kejam. Anggota baru sering diminta untuk melakukan kejahatan untuk menunjukkan komitmen mereka pada geng dan untuk membuktikan bahwa mereka itu bukan polisi. Dan yang terakhir ada Los Zetas. Los Zetas adalah kelompok sindikat kriminal dari Meksiko. Kelompok ini dianggap sebagai kartel paling berbahaya, paling canggih, dan memiliki teknologi terbaik di Meksiko oleh pemerintahan Amerika Serikat. Kelompok ini didirikan pada tahun 1999 oleh para elit di pasukan khusus Meksiko yang disersi lalu bekerja kepada grup kartel. Kartel penyelundupan obat yang kuat di masanya, namun pada Februari 2010 mereka memberontak dan mendirikan organisasi kriminal sendiri. Los Zetas memiliki persenjataan dan perlengkapan yang kuat. Tidak seperti sindikat kriminal tradisional. 50% pendapatannya berasal dari penyelundupan obat terlarang dan sisanya dari aktivitas melawan rival dan perdagangan obat dan penduduk setempat. Taktik yang digunakan termasuk brutal, termasuk pemenggalan kepala, penyiksaan, dan pembantaian. Memperlihatkan mereka lebih memilih pendekatan kekerasan daripada penyuapan. Karena berasal dari kalangan pasukan militer khusus, setiap anggota Los Zetas sangat solid dan siap membantu setiap anggotanya yang sedang kesusahan. Tapi tidak sedikit juga yang saling serang antar anggota dalam kartel ini. Los Zetas terkenal dengan suplai senjata yang sangat banyak, dikarenakan mereka sendiri berasal dari kalangan ex-militer khusus. Hal ini menyebabkan mereka sangat berbahaya dan ditakuti oleh gangster lain di sana. Itulah 5 daftar gangster yang paling berbahaya di Amerika Serikat, yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan di sana. Jangan ragu untuk ceritakan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Share juga ke teman-teman kalian agar banyak yang tahu tentang kasus ini. Nantikan cerita-cerita lainnya dan sampai jumpa.